Eh, oke, selamat sore teman-teman. Hari ini aku akan eh, mengajar praktikum untuk modul 15, yang dimana kali ini kita akan mencoba menginstal dan eh, mengetahui perbedaan antara distro Linux Red Hat dengan distro Linux yang lainnya seperti Ubuntu. Nah, pertama-tama sebelum itu kan kemarin aku sudah suruh download Red Hat Linux versi 9 di link yang kukirim di grup. Nah, ini kalian bisa download dulu yang versi 9 atau di website Red Hat-nya juga bisa. Tapi download yang versi 9 karena kemarin waktu aku nyoba versi 10 itu dia nggak bisa karena kernel panik itu karena prosesorku tuh belum bisa nampung buat Red Hat Linux-nya. Jadi kalau nggak salah temanku yang prosesornya Gen 13, Intel Gen 13 itu baru bisa atau AMD Ryzen yang terbaru. Jadi kalau misalnya yang masih di bawah gen terbaru itu dia kernel panik dan nggak bisa dipakai. Jadi pakai yang versi 9 aja. Kalau sudah download nanti bisa langsung ke VirtualBox Manager-nya. Ya betul. Habis itu nanti bisa langsung cari tombol new di sebelah sini. Terus nanti tulis aja di sini nama operating systemnya itu Red Hat. Ini langsung next saja. Terus untuk memory size-nya bikin 4 GB, 4 GB aja biar nggak nge-lag. Karena dua juga bisa sih. Cuma kalau nggak salah kemarin ada yang make nge-lag apa ya. Nggak tahu aku juga 4 ini sebenarnya juga rada nge-lag. Nah kalau udah ini langsung next aja. Habis itu ini default aja. Pilih yang create virtual hard disk now. Terus tipe data hard disknya, tipe hard disknya itu yang VirtualBox disk image. Next aja. Habis itu pilih data dynamically allocated. Ini next juga. Terus untuk file location and size-nya ini file location-nya tetap default. Namun untuk yang size-nya ini kalau Ubuntu kan sebenarnya kecil ya. Jadi kalau misalnya 10 giga itu udah terlalu cukup, udah cukup. Cuman kalau Red Hat Linux ini harus 25 giga atau 30 lah. 20 kayaknya kemarin ada yang bisa praktikan, tapi kemarin aku 25 aja sih, main aman. Nah, itu bikin 25 giga aja. Habis itu create. Nah, ini kan sudah ada nih VM-nya. Sebelum itu kita masuk ke menu setting dulu, terus ke sistem. Di menu prosesor ini kita tingkatin CPU-nya jadi 2. Nah, lalu berikutnya bisa di start. Nah, setelah itu tadi kan sudah download resep versi 9-nya tuh ya. Nah, itu kalian bisa klik tombol add, terus kalian masukin file disk image-nya ini di tempat di mana kalian download tadi. Misalnya aku di folder praktikum sistem operasi, kalian bisa klik terus open aja. Nanti bakal muncul di sini. Nah, kalau misalnya sudah muncul di sini, bisa klik reset yang ini, terus di choose saja. Itu di start. Nah, setelah itu ditunggu aja sebentar. Nah, ini kan ada dua pilihan nih antara tes tes di media baru install atau install dulu. Ini keduanya sama aja, jadi bisa langsung enter aja. Ini bisa kalian tunggu dulu sampai nanti ganti tampilan lagi. Jika Anda meluncur dari
Oh, gimana? Nah, terus setelah kalian sudah muncul tampilan kayak gini, kalian bisa pilih bahasanya tuh yang bahasa Inggris aja. Nah, terus pilih yang bahasa Inggris, tuh klik continue aja. Nah, terus nanti kan muncul tampilan kayak gini lagi nih. Nah, ini di installation destination-nya itu langsung di down aja, Cek, karena dia otomatis kepilih yang eh, VBox hard disk yang 25 GB ini. Terus klik down, klik down-nya 2 kali. Nah, habis itu nanti bisa langsung ngatur passwordnya dulu. Setelah itu diklik down 2 kali lagi. Habis itu bisa langsung bikin installation aja. Setelah itu tunggu aja sampai nanti bar downloadnya sudah apa bar installnya sudah full. Habis itu nanti bisa di reboot. Nah ini sementara ini ditunggu aja dulu.
Nah, kalau sudah selesai komplit kayak gini, bisa klik reboot system. Habis itu ditunggu aja nanti dia tampilannya eh, buat setup selesai. Ditunggu sebentar. Nah, tampilannya kan sudah seperti ini. Itu kalian bisa klik Start Setup, Location Service. Saya bisa matikan sih, tapi dibikin default aja. Habis itu, tuh, habis itu klik Next. Ini gak usah, karena kita ini gratisan juga sih. Habis itu ini bikin full name-nya sembarang aja. Coba bikin nama panggilan kalian aja. Habis itu, setelah itu kalian bisa klik Next. Habis itu setup password kalian. Nah, kalau sudah setup password, bisa klik next. Habis itu, setelah semua sudah selesai, tampilannya bakal seperti ini. Nah, habis itu berikutnya, ini kan ada sistem not register. Ini diabain aja, disilang aja. Habis itu kalian bisa buka terminalnya di sini. Terminal. Nah, habis itu kalian bisa coba explore-explore di sini. Misalnya kayak sebenarnya kalau perintah-perintah sih kurang lebih sama aja. Kayak misalnya ls nampilin list-list yang ada apa aja yang ada di repository kita sekarang ini. Terus misalnya PWD kita ada di mana sekarang. Habis itu misalnya lagi ya eh, login sebagai root itu kita masukin password yang pas eh, setelah bikin full name tadi, bukan yang pas root akun itu. Jadi nama dari passwordnya itu yang pas kita bikin tadi yang setelah bikin profile full name tadi yang baru masukin password. Nah, itu setelah ini udah bisa, kalian juga bisa coba-coba misalnya kalau di Red Hat itu bedanya sama Ubuntu dia kalau di manajemen paket makainya DNF atau YUM. Kalau Ubuntu kan APT, jadi mereka pakainya sudo udah apa sih DNF update gitu. Nah ini updating subscriber-nya tuh enable karena ini bukan yang bayar, jadi nggak bakal bisa pakai paketnya sekedar buat belajar doang. Jadi nanti buat lapraknya kalian bisa eh, ngikutin apa aja yang ku bikin di sini, lalu SS saja. Jadi isinya nanti install Red Hat itu, terus sama isi-isi dari kode yang pakai ini. Ada ls, pwd, bagi sebagai root, sudoku, habis itu DNF update, sama ls cpu. Mana nih? Eh, 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 Ya, pokoknya sama habis itu sama ls cpu ini. Habis itu udah bisa kalian langsung kumpul aja nanti kasih keterangan singkat penjelasannya. Kalau bisa lebih lengkap juga lebih baik, ini bakal lebih tinggi. Jadi sekian dari presentasi saya.
presentasi. Sekian dari video praktikum ini. Semoga kalau ada yang error bisa langsung hubungin aku aja. Oke, sekian, terima kasih.